dan temukan. Hari-hari ini hal apa yang paling kamu percaya tentang hidupmu? Sebab apa yang paling kamu percaya tentang hidupmu kemudian akan mendorong kamu untuk memperlakukan serta mengizinkan orang lain untuk memperlakukan hidupmu seperti apa yang kamu percayai tentang hidupmu. Saya mengulang pertanyaan yang sama. Apa yang paling kamu percaya tentang hidupmu? Apakah itu masa lalumu? Apakah itu kegagalan-kegagalanmu? Apakah itu pilihan-pilihanmu yang salah di masa lalu? Apakah itu pendapat orang tentang hidupmu? Apakah itu penilaian orang tentang hidupmu? Apakah itu perlakuan orang atas hidupmu? Apa yang paling kamu percaya tentang hidupmu hari-hari ini? Ingat, apa yang paling kamu percaya tentang hidupmu kemudian akan membuat kamu untuk memperlakukan serta mengizinkan orang lain untuk memperlakukan hidupmu seperti apa yang kamu percaya tentang hidupmu. Tidak peduli seberapa sering dulu kamu gagal, seberapa sering dulu kamu salah, tidak peduli seburuk apapun harimu di masa lalu, tidak peduli seberapa buruk hidupmu di masa lalu, tidak peduli trauma-trauma yang orang berikan, orang lakukan atas hidupmu. Tidak peduli bagaimana perlakuan orang atas hidupmu yang event itu mungkin sangat menyakiti hidupmu, yang event itu mungkin sangat merendahkan hidupmu. Tidak peduli dengan semuanya itu. Firman Tuhan dalam Amsal 23:18 menyatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Amin. Dengan kata lain saya mau katakan seperti ini. Semua hal-hal yang terjadi di hidupmu, semua pengalamanmu yang pahit, semua hal yang merendahkan hidupmu, semua hal yang meninggalkan trauma di hidupmu, yang entah itu datang atas kesalahan-kesalahan dirimu sendiri atau karena perlakuan orang lain atas hidupmu, semua itu tidak dapat mengubah identitas yang Yesus taruh di hidupmu. Apa sih identitas yang Yesus kasih buat hidupmu? Apa sih kebenaranmu di hadapan Yesus? Kebenaranmu di hadapan Yesus adalah kamu dikasihi, kamu dicintai, kamu diterima, kamu dihargai, kamu dibenarkan. Bukan karena perbuatanmu, karena Yesus mengasihimu. Amin. Saya mau katakan hari-hari ini, berhenti percaya dengan semua hal yang terjadi di masa lalu. Berhenti percaya dengan semua kegagalan-kegagalanmu di masa lalu. Berhenti percaya. Percayalah bahwa kamu diciptakan untuk maksud yang besar. Percayalah bahwa kamu punya hari depan yang penuh dengan harapan. Percayalah bahwa kamu berharga di mata Yesus. Percayalah bahwa kamu dihargai. Supaya apa? Supaya kamu tidak sembarangan memperlakukan hidupmu. Supaya kamu tidak mengizinkan orang lain memperlakukan hidupmu dengan sembarangan. Hari ini, taruh di hatimu, taruh di hidupmu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar tentang hidupmu. Hal-hal yang benar tentang hidupmu hanya datang dari Yesus, bukan dari pengalamanmu, bukan dari masa lalumu, bukan dari kepercayaanmu yang lain, bukan dari perkataan orang atas hidupmu, bukan dari perlakuan orang atas hidupmu, tapi hanya datang dari Yesus. Kebenaran tentang hidupmu datangnya dari Yesus. Untuk itu jangan percaya yang lain, percaya saja apa yang Yesus katakan tentang hidupmu dan perlakukan hidupmu seperti bagaimana Yesus memperlakukan hidupmu. Yesus sangat menghargai hidupmu. Itu alasan kenapa dia harus tinggalkan surga, supaya dia selamatkan engkau. Dia memperlakukan engkau dengan begitu baik. Dia rela dihina supaya engkau tidak dihina. Dia rela ambil dosa itu dari hidupmu, dari hidup saya, supaya kita bisa diterima kembali di surga. Jadi hari-hari ini jangan pernah membiarkan semua hal yang terjadi di masa lalu kita untuk mencegah rencana Allah yang besar atas hidup kita di hari ini. Ingat, Yesus tidak pernah terlambat untuk memulai hal yang baru dalam hidup kita. Yesus tidak pernah gagal untuk memulai suatu hal yang besar dalam hidup kita. Hari-hari ini percayalah, belajar untuk percaya bahwa kamu orang yang dikasihi, kamu orang yang dihargai, kamu hidup untuk rencana Allah yang besar, kamu tidak diciptakan dengan kebetulan, kamu tidak ada untuk sebuah kesalahan, kamu tidak ada untuk dipermalukan, kamu tidak ada untuk hanya direndahkan, tapi kamu hidup untuk rencana Allah yang besar. Bahkan kamu tidak hidup hanya untuk agenda Tuhan atas hidupmu, tapi dari hidupmu ada orang lain yang akan diberkati, ada orang lain yang akan dipulihkan, ada orang lain yang akan belajar hal-hal yang besar dari hidupmu. Hari ini, lihat lagi dirimu, temukan apa yang paling kamu percaya tentang hidupmu. Apakah itu berasal dari apa yang juga Yesus percaya tentang hidupmu, ataukah itu hanya berasal dari pengalaman-pengalamanmu, atau itu hanya berasal dari masa lalumu yang salah, yang pahit, yang penuh dengan luka. Salah satu hal yang paling saya percaya tentang hidup saya adalah bahwa saya sangat mengasihi adik saya. Karena apa?
Karena saya menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi saya, Yesus sangat mencintai saya, Yesus sangat menerima saya, Yesus sangat menopang saya. Kemudian membuat saya untuk memperlakukan adik saya sebagaimana kesadaran dan percaya saya bahwa Yesus sangat mengasihi saya. Jadi hari-hari ini jangan sembarang percaya dengan hal-hal yang terjadi di hidup kita, tapi percayalah pada apa yang Yesus katakan tentang hidupmu. Saya percaya sewaktu kita percaya pada hal yang benar, maka kita tidak akan membiarkan hidup kita diperlakukan dengan cara-cara yang murahan. Maka kita tidak akan pernah membiarkan hidup kita direndahkan. Maka kita tidak akan pernah percaya pada perkataan-perkataan orang, penilaian-penilaian orang, perbuatan-perbuatan orang yang itu tidak membangun hidup kita. Tapi sewaktu kita punya percaya yang benar, kita akan mulai memikirkan bagaimana rencana Allah tergenapi satu demi satu dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ini mungkin singkat, tapi saya percaya ini memberkati teman-teman dan juga